Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Yang seperti biasa hari Minggu kita ada episode talk aja, di mana kita akan ngobrolin aja berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi atau hal yang berkaitan dengan produktivitas. Walaupun lebih seringnya ke arah produktivitas ya, foto dan videografi. Dan seperti biasa gue masih ditemani oleh Skopito. Ya itu ada Skopitro di belakang situ. Bangku lo Win, pendek gitu Win. Tinggian ya? Iya, gitu ya. Nah, Ya. Dan kita akan ngobrolin beberapa hal yang memang kalian juga banyak request. Sebenarnya sih untuk video kali ini gue tidak banyak update yang terlalu menarik ya menurut gue. Jadi kayak B aja gitu minggu-minggu ini belum ada hal yang. Minggu ini menurut gue yang paling aneh tuh gue kalau malam denger lo teriak-teriak di atas kah. kenapa tuh? Kenapa? Gue main sama cewek gue main Among Us Win. Sama Main cewek Among lu. Us, iya sama temennya. Jadi rame gitu, dituduh mulu. Iya, gue soalnya lagi di bawah tuh lagi ngetik gitu kan, cek jam 9-an. Kata gue, bagus lah, gue paling nggak melihat lo sudah mulai punya kehidupan sekarang. Alhamdulillah Win. Jadi ya itu cukup menarik. Cuma gue agak ngeri aja malam kan, kayak Enggak, anjir Win. kenapa tuh, kayak Sebenarnya kesurupan Win. gitu kan. Tapi ya itu memang game yang sangat menarik ya. Jujur aja gue belum main, tapi gue menikmati melihat orang-orang yang main nih. Kayak Seru Win, lucu Win. Fitnah-fitnah. kayak zaman werewolf kan ya. Iya. Ya mungkin kapan-kapan kita bikin forum Among Us. Enggak lah, gue nggak ada waktu kayaknya. Maksudnya nggak ada waktu buat men-setup biar main sama Iya. Susah viewers ya. gitu kan, agak pusing gitu gue. Oke, jadi di sini ada beberapa update buat pembahasan kita. Utamanya sih gue pengen bahas soal Sony A7C. Belum ya kayaknya. A7C. A7C. Belum kayaknya. Kayaknya gue sempet singgung-singgung Lo ya, nggak cuma tertarik kayak tapi, kurang kurang tertarik mendalam ya. kali. Tapi karena dari beberapa talk aja terakhir banyak banget yang nanyain soal A7C. Kata gue kan sempat ngomong kan gue nggak terlalu tertarik. Tapi banyak banget yang nanyain dan kayaknya gue melihat interest orang-orang tuh gede banget di kamera ini. Makanya ya gue akan bahas di video kali ini. Tapi gue masih menunggu juga akses untuk melakukan hands-on reviewnya. Jadi gue pengen bener-bener pegang kamera tersebut karena ya kayak yang gue bahas sebelumnya, gue sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kamera ini. Tapi sebenarnya kalau begitu dikasih udah hands-on, Mungkin beda, bisa mungkin beda beda. gitu ya. Karena banyak kita mengalami barang-barang yang kayak gitu ya. Kayak R6 contohnya. aduh ini kayaknya nggak menarik. Iya kayak R6 juga kan. contohnya ya. Kayak nggak menarik tapi pas udah dipegang. Cuma kan R6 harganya luar biasa. Oke, jadi sebelum masuk ke A7C, gue pengen ngasih sedikit update dulu karena banyak juga yang mention ini ke gue di Instagram. By the way, kalau kalian pengen ikut kontribusi, kalian bisa follow Instagram gue @erwin.chuy ya. Kalian bisa kasih ide-ide pembahasan talk aja atau mau tanya-tanya juga silahkan. Tapi kalau bisa jangan di DM karena rame banget DM gue ya, sampai flooded. Gue udah nggak ngerti lagi cara Komplainnya ke gue beresinnya. Win. Komplainnya ke gue, Bang Erwin sombong amat dah. Emang ada? Iya ada aja, dia emang Nggak. dibales. Soalnya lu harus paham guys, kalau Instagram gue nggak tahu ya kalau lu mengalami juga apa enggak atau ini kalau yang udah banyak. Jadi Instagram itu ada kayak gini nih, ada diumpetin plus 9 Iya, gitu. requestnya gitu Iya ya, requestnya. Lu juga ada kan? Ada ya. Nah iya maksud gue request ini guys, ini banyak banget. Kalau gue scroll tuh udah nggak kelihatan gitu. Sampai udah kepisah juga, gue ada general, ada primary gitu kan. Tadi juga kalian lihat. Gue juga bales-balesin DM gitu untuk DM yang mungkin cukup pop out dan pas gue lagi rajin baca-baca dan cukup menarik gitu. Dia tanya-tanya apa segala macam ya gue tetap bales. Tapi ya tidak sesering itu. Lebih enak sih Di komentar aja. di komentar aja, di komentar tanya kalau nggak terlalu penting banget gitu, tanya aja di komentar yang nggak perlu terlalu panjang bahasanya, jadi gue bisa enak gitu kan, bisa notice. Dan juga kalau ide-ide buat pembahasan talk aja gitu, jadi kalian silahkan follow @erwin.chuy karena ini yang kita bahas di sini semuanya dari Instagram gue sebenarnya, dari kontribusi kalian juga. Oke, yang pertama ada pengumuman menarik di mana Nikon tiba-tiba mengumumkan mau launching kamera lagi. Lagi Win. Lagi. Z6 Mark II dan Z7 Mark II. Gue salah nyebutnya. Kalau itu harusnya Z6 atau Z6 gitu ya. Aneh. Z6. Z6. Z. Tapi kalau 7 Z6. Z7 lebih enak kan. Z6. Z6 kok gak enak ya? Z6. Ya pokoknya Z6 dan Z7 Mark II. Dimana menurut gue sih, gue cukup suka dengan interest orang-orang terhadap kameranya Nikon ya.
Yang padahal gue tuh nggak terlalu nggak se-interest itu. Mungkin karena komunitasnya udah lama. Iya komunitasnya cukup gede dan memang dulu kan Raja ya menurut gue. Raja tuh cuman Canon Nikon gitu. Canon Nikon gitu dulu kan. Brand-brand besar tuh cuma Canon Nikon, tidak ada yang ganggu. Makanya mungkin fanbase-nya sampai sekarang cukup besar. Tapi jujur aja di update ini menurut gue tidak ada yang terlalu wah ya. Tidak ada penawaran fitur-fitur yang signifikan. Gue nggak tahu sih kayak gini. Kalau kita ngeliat Canon kemarin kalau mau launching produk ada hal yang wah lah. Kayak EIK pertama kali nih EIK. Walaupun EIK-nya bullshit gitu kan menurut gua. Tapi ya harusnya hal-hal tersebut jadi apa ya? Secara marketing sebenarnya mungkin lebih oke gitu. Karena jadi viral nih, menarik walaupun nantinya mengecewakan. Tapi mengecewakannya kan lebih ke over promise-nya, tapi apa yang dibawakan kamera tersebut sebenarnya ya cukup bagus-bagus aja gitu. Nah, gue nggak bilang kamera Nikon jelek ya, kalian juga jangan salah menginterpretasikan gue nggak bilang Nikon camera tuh jelek gitu, karena gue udah nyobain Z6 dan gue cukup suka. Menurut gue itu kamera dengan fitur yang terbilang cukup komplit juga ya, karena dia fiturnya lumayan oke, kayak Z6 sendiri itu waktu itu mirrorless pertama yang bawa ProRes RAW kalau kerjasama dengan Atomos Ninja V. Cuman kita nggak sempet cobain karena recording jadinya tuh. External recording, tapi membawa ProRes RAW itu belum ada ketika saat pas si Z6 ini udah bisa gitu. Menurut gue itu menarik banget dan dari segi UI dia nggak jelek-jelek banget. Iya, untuk naikkan nomor. Bahkan menurut gue Sony Fuji kalah dengan UI-nya si Nikon. Karena gue sebelumnya udah lama banget nggak cobain ya. Kalau dulu kan Nikon jelek banget tuh ya. Yang zamannya Canon DSLR juga Nikon DSLR tuh Nikon tuh kalah banget dah UI-nya. Tapi menurut gue di generasi sekarang Nikon punya UI yang udah mantep banget. Tapi balik lagi ngomongin soal Z6 dan Z7 Mark II ini, upgrade-nya kayak terlalu minor, kayak nggak ada hal-hal yang membuat gue wah kamera ini akan sangat menarik gitu, nggak ada gitu. Bahkan Jared Polin pun membahas sedikit nyentil, dia bilang ini harusnya kalau dari statement namanya Nikon gitu ya, kalau dari bukan statement tradisinya Nikon harusnya nih namanya Z6S dan Z7S karena minor upgrade. Kecil ya apa yang diinin kecil kayak kalau mobil tuh kayak facelift kali ya. Walaupun gue nggak tahu ini mukanya maksudnya fisiknya berubah atau enggak, tapi ya kayak gitu kayak minor upgrade, nggak ada hal yang terlalu signifikan. Dan Jared Polin sih sakit sih kalau ngomong emang kan dia soalnya dia bilang mungkin penamaan Mark II ini biar sama Sony gitu. Kayak kesannya kan sedih banget gitu. Tapi gue nggak mau berstatement banyak karena gue belum cobain se-in-depth itu juga dengan ekosistem Nikon dan ya Nikonnya sendiri tidak pernah merich gue ya. Kita merich tapi tidak di-notice gitu. Jadi gue tidak pernah membenci produk mereka, tapi ya gue agak menyayangkan dengan bagaimana marketing mereka di Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya produknya bagus tapi ya itu. Bahkan teman-teman gue orang media banyak yang bilang cerita juga sama gue gitu. Apa soal mereka nggak di soal mereka nggak di reach. Bahkan ada kemarin yang mereview kamera Z juga ketika gue bahas gitu kan. Gue sempet bahas juga di Talk aja. Bukan di Talk aja, waktu itu di live stream. Gue bahas, udah dapet nih Z6. Dan ternyata itu minjem juga kamera orang. Sama kayak kita kan minjem punyanya Focus gitu. Cukup luar biasa gitu kan. Jadi ya itu dia. Agak menarik ya. Lalu di sini baru gue agak pengen sedikit nyerang. Bukan nyerang sih, lebih ke membuka mata para hardcore Nikon fans gitu loh. Maksud gue kalau gue kalau gue itu nggak men-state diri gue fans kemana-mana sih. Walaupun gue di sini pakai Fuji, gue pun tidak ingin yang hardcore fans Fuji film karena gue yakin banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Fuji film dan banyak hal yang lebih bagus di brand lain gitu. Jadi gue nggak mau yang kayak Fuji mendewakan Fuji is the best, Fuji is something bla 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 bla. Enggak, gue pakai karena workflow-nya sesuai dengan budget gue juga sekarang. Tapi ya masih banyak hal kayak kalau gue punya kesempatan untuk beli A7S Mark III, why not sebenarnya kan? Tapi kan mahal sekali itu ya kan. Jadi kita pakai Fuji di sini. Dan balik lagi ke Nikon karena banyak banget user Nikon, fansnya Nikon yang selalu nyerang gua seolah-olah tuh gua haters Nikon. Sampai sekarang Win masih enggak sih, udah jarang. Udah jarang ya. Cuma
ada lah yang fans-fans mereka yang followers gue juga dan masih sering kayak nge-DM bukti Nikon itu bagus. Bagus. Ini juga salah satunya buat bahas Z6 Z7 ini adalah permintaan salah satu mereka dari viewers mereka, ya. followers di Instagram gue juga. Nah, biasanya mereka orang-orang yang pecinta Nikon ini mereka akan meninggikan dynamic range. Selalu Dynamic situ, ya. range Nikon itu kayak superior, the best, tidak ada lawan gitu loh. Jadi kayak udah paling bagus dan mereka selalu bilang, lu belum nyobain sih, belum nyobain. Ya emang gue belum nyobain gitu karena marketing Nikon Indonesia tidak memberikan kesempatan gue untuk nyobain gitu. Tapi gini, dari sudut pandang gue nih ya, memang benar kalau kita bandingin antara Canon dan Nikon. Itu di kelas yang setara gitu Win ya untuk Gini, mungkin kan ini kayak stigma lama ya. Gimana? Zamannya Canon dan Nikon masih sama-sama di atas gontok-gontokan gitu kan. Memang gue bisa lihat dynamic range Nikon itu paling luar biasa. Dynamic range dalam segi apa? Dalam segi highlight dan juga shadow. Shadownya bisa dinaikin, highlightnya pun ya nggak terlalu ancur gitu. Kalau kita agak sedikit overexpose di bagian highlight. Tapi itu adalah stigma dulu. Gue bisa bilang gini, karena kita bisa buktiin Canon itu punya dynamic range yang ampe hari ini masih kurang. Gue bisa bilang Canon ampe hari ini punya dynamic range masih kurang. Sampai waktu di jajaran di R6 juga begitu. Di R6 juga begitu. Ya. Dan kita paling bisa lihat di video. Ya, mungkin video udah ya improve ya. ya. Mungkin udah improve dari segi foto. Di dari video segi foto image processingnya. Tapi di video kita bisa lihat kalau lu pakai kamera Canon tuh lu coba expose muka di outdoor, biasanya tuh langitnya clipping. Kemarin waktu nyoba di luar gue tuh. Iya, kita gitu kan. Kita nyobain R6 juga kemarin di luar clipping gitu. Maksudnya dynamic range-nya kelihatan gitu. Kacrut banget emang, apalagi di video. Dan itu comparable banget sama Fuji dan juga Sony gitu kan. Jadi Fuji dan Sony itu udah menurut gua udah mantep dari segi dynamic range. Dan memang kalau lu bandinginnya saat itu adalah Canon dan Nikon, gue setuju Nikon jauh lebih bagus. Nah, sekarang udah jauh dynamic banget range-nya. Tapi sekarang zaman kan udah berubah nih. Iya. Kompetitor nih udah nggak lu berdua doang gitu. Kompetitor tuh bukan Canon doang. Lu lihat Sony dan Fuji, dynamic range-nya udah mampus-mampusan. Sony, Fuji tuh udah, gue sih nggak bilang superior juga. Gue nggak bilang Nikon dan Canon akan selamanya kalah gitu dari segi dynamic range. Tetap mereka akan improve, gue yakin. Tapi sekarang lo bisa lihat Sony, Fuji itu punya dynamic range yang gokil parah. Dan Canon di R5 yang gue tahu nih di R5 itu lo kalau lihat file fotonya, bukan video ya. Kalau lo lihat file fotonya, dynamic range-nya udah gila juga. Untuk di foto Win ya. Untuk foto fotonya. ya. Lu bisa lihat mungkin buat lebih detail karena gua kan R5 juga belum bahas begitu lanjut dan juga Nikon gua nggak punya barangnya. Lu bisa lihat di videonya Manny Ortiz ketika dia bahas R5 comparable to Sony. Di compare ke Sony, sorry, bukan comparable. Itu di kelas yang sama juga maksud antara itunya. Di kelas yang sama kurang lebih lah gitu. Dan memang kamera si Manny Ortiz kan memang pengguna Sony dan dia nyobain si R5. Kenapa dia waktu itu pindah dari Canon ke Sony? Karena dynamic range-nya kalah ya. Iya ke Sony dia ke waktu Sony itu kalah. Memang Canon dynamic range-nya dulu tuh jelek banget. Jadi kalau misalkan shadow ditarik naik, itu introduce noise lumayan banyak. Dan ini bukan perkataan gue ya, lu bisa lihat sendiri di videonya Manny. Dan gue memang ya merasakan kurang lebih sama seperti itu. Dan gua kalau di gua nih, gua kan Sony nggak terlalu apa ya. Sony gua pernah cobain juga buat motret. Memang dynamic range-nya cuman waktu itu nggak gua tes mampus. Fuji, gua beberapa kali foto. Kalian bisa lihat Instagram gua pas gua foto R6 di jalanan depan nih, depan kantor. Itu gua pulling out shadow-nya tuh lumayan parah. Dahsyat gitu. Memang gua tarik nih gambar yang tadi gelap banget nih, detailnya langsung pada nongol dan itu JPEG. Maksud gua folder masih sekuat itu gitu JPEG-nya Fuji, dynamic range-nya. Apalagi kalau gua bermain dengan RAW-nya. Jadi gini, in simple word, Sony, Fuji itu udah oke dynamic range-nya. Oke lah, Nikon oke. Nikon oke, gue gak bilang Nikon jelek, Nikon oke. Tapi lu gak oke sendiri sekarang, dynamic range-nya. Mereka udah bagus-bagus gitu loh. Apalagi di video. Video ya mungkin Nikon superior karena si Z6-nya bisa bawa ProRes RAW. Itu belum ada yang ngalahin di harga segitu. Tapi tetap menurut gue sih bukan apa ya.
bukan sesuatu yang harusnya lo puja-puja banget gitu loh. Jadi masih ada kalahnya lah dan lo harus relakan itu. Memang Susah sulit gitu ya. Susah Kalau kita fans sama satu brand tuh sulit buat kalau mendapatkan kritik buruk lah. Tapi ya menurut gua nggak seharusnya begitu juga. Banyak hal yang sebenarnya di brand lain lebih bagus. Balik lagi, gua nggak bilang Nikon jelek. Gue cuma pengen ngarahin kalian yang kayak terlalu keras, garis keras gitu kan. Karena memang ya kalau gue lihat foto-foto hasil dari para ambasador Nikon, menurut gue bagus-bagus. Tapi mereka memang orang jago foto juga kan. Memang bagus dan karakter gambar ketika mereka pull out shadow, menurut gue memang file-nya bikin itu gambar mantep banget gitu. Jadi gambar yang seharusnya di situ gelap gitu kayak di bagian bayangan yang harsh banget ditarik dan itu menghasilkan gambar yang HDR ya, high dynamic range yang menurut gua cakep banget dan bersih. Memang dynamic range-nya bagus gitu. Di sini gue cuma mau neketin nggak sendirian aja dia gitu kan. Fuji juga bagus, Sony juga bagus gitu. Jadi ya itu aja buat sedikit insight soal Nikon. Lama ya kita nggak ngomongin Nikon. Karena by the way barangnya juga nggak pernah nyampe ke sini gitu. Gue sih masih sangat berharap ya pada Nikon Indonesia karena gue pengen banget gitu. Barang lu tuh nggak jelek gitu. Gue juga tidak bilang barangnya jelek. Selama ini gue juga nyindir tuh biar dikirim gitu. Tapi udah kita moving aja. Sekarang kita bahas soal A7C. A7C di sini juga cukup menarik ya. Jadi dia gini, cukup menarik tapi gue tidak terlalu tertarik sebenarnya. Cukup menariknya di sini dari segi apa? Karena interestnya tuh gede banget. Interestnya gede banget, so gue coba lihat apa yang menarik dari kamera ini. Pertama kamera ini dijual dengan iming-iming compact full frame. Tapi compact full frame itu bukan dia yang pertama. Kita pernah megang EOS RP. EOS RP kalian bisa cek videonya. Tapi konsernya agak berbeda. EOS RP itu buat video enggak banget menurut gue. Sedangkan di EOS RP ini buat videonya udah oke banget karena dia speknya kurang lebih kayak A73. Ini maksudnya A7C ini? A7C. A7C ini punya spek kayak A73. Cuman ya itu dipotong-potong mungkin hardware apa segala macem jadi ukurannya lebih kecil dan speknya tetap spek si A73 gitu loh dengan sedikit improvement mungkin dari segi software apa ya perbaikan software gitu-gitulah dan ya oke lah tapi harganya juga soalnya masih cukup tinggi sehingga gue sih akan berpikir beberapa kali untuk ngambil kamera ini. Lalu nilai jual yang tingginya juga adalah dia flip screen. Oke. Flip screen ini, ini biar nggak salah paham. Menurut gue di sini dikasih flip screen itu udah mantep dibanding dia pakai screen yang kayak A73 yang cuman kayak gitu doang, kaku banget gitu kan. Menurut gue dengan dia flip screen ke samping di sini udah oke banget, tapi udah kan, bagus. Iya, tapi itu kan dia nggak touch kan setahu gue. Iya itu dia. Kan? Tapi kurangnya adalah kenapa nggak pakai UI yang dibawa A7S3 kemarin. Iya itu enak tuh. Lucu aja karena A7S3 udah launching, kita udah tahu Sony punya UI baru, tapi di sini tidak membawa UI baru tersebut. Dia masih yang lama ya? Masih yang lama. Yang lama nih. Tetap sangat membantu kalau kalian syuting dengan mode selfie gitu kan. Tapi kayak karena gue tahu ada UI yang baru nih dan di sini nggak dibawa UI barunya tuh kayak agak gimana gitu kan. Kalau sebelumnya tidak ada UI baru mungkin ini udah poin yang mantep banget gitu. Tapi tetap gua akan serang juga soal UI sih. Karena memang UI Sony itu cukup luar biasa ya. Tapi mereka sudah perbaiki. Cuman gak dibawa di kamera ini. Sayang. Jadi agak sulit. Jadi gua mau komplain. Kenapa Sony tidak bikin UI yang bagus? Oh mereka sudah bikin. Iya sih benar juga. Tapi gak dibawa ke sini gitu loh. Gak dibawa ke si A7C ini. Jadi agak lucu aja gitu kan. Tapi tetap itu sangat membantu ya. Dibanding biasa nggak bisa gitu kan. Iya. Dan dia juga gue nggak inget deh A73 tuh ada tali like-nya atau enggak ya. Tapi ya yang jelas layar ini menurut gue sangat membantu. Dan perspektif YouTuber luar tuh menurut gue menarik banget. Karena beberapa YouTuber nggak terlalu excited. Kayak Jared sih sebenarnya gue nggak nonton full ya. Dia videonya soalnya panjang banget 30 menit. Tapi the whole video mungkin kan tercerminkan dari thumbnailnya yang Jared tuh kalau nggak salah judulnya A Great Camera But Mostly Fails. Kalau nggak salah nih A7C. Gue nonton videonya Manny Ortiz. Dia juga merasa ini kamera agak tanggung gitu. Agak aneh. Tujuannya agak aneh, agak tanggung. Dan ini adalah kamera bagus.
kata dia, kalau dirilis 2 tahun lalu atau tahun lalu lah minimal gitu, setahun yang lalu. Jadi ya memang agak aneh aja sih kayak kamera. Gue juga ngelihatnya memang karena kan speknya A73 which is sudah tua gitu. Cuman dengan sedikit pembaruan yang cukup beneficial, tapi ya itu nggak semodern itu, tidak cocok untuk launching tahun ini gitu. Ya telat ya maksudnya, harus lu tuh tapi aja gitu. Itu dari perspektif para youtuber itu. Ada lagi youtuber yang punya perspektif yang lebih menarik karena dia tertarik dengan kamera ini. Bukan tertarik ya. Jadi ada perspektif yang menarik aja. Kalian bisa lihat videonya Gerald Andon. Dia tidak menyerang kamera ini. Tetap mungkin kameranya punya tujuan yang agak membingungkan gitu kan. Tetap aneh. Tapi kamera ini memberikan perspektif yang menarik tentang teknologi kamera ke depannya. Karena menurut dia, kalau dari perspektif dia, spek A73 yang dulunya membutuhkan bodi yang gede, ini bisa dengan teknologi yang ada sekarang bisa diperingkas menjadi bodi sekecil itu. Nah, kalau dari perspektif dia, tujuannya bukan menciptakan kamera bagus sekecil mungkin. Tujuannya adalah berarti nanti kamera dengan form factor yang ukurannya segede A73 itu akan bisa disematkan lebih banyak teknologi yang lebih mantap. Cuman kan harganya nanti pasti berbeda gitu kan menurut gue ya. Kita bisa lihat kayak A7S3 kan ukurannya juga ya kayak A73 gitu. Kurang lebih lah ya, kurang lebih mirip-mirip dan memang teknologinya udah mantep banget. Tapi kan harganya juga berbeda jauh, terpaut jauh. Ya itu sih, cuman menurut gue menarik aja karena ini interest orang-orang gede banget, which is berarti gue juga harus review ya biar kalian tuh banyak gitu yang nonton video gue ya kan, karena ada video A7C ini karena interest kalian tuh gede banget. Dan apa ya, tapi gue kasihan nih, gue kalau ngomong kayak gitu gue kasihan sama Canon. Canon kan 90D interestnya gede banget tuh. Lalu gue ditawarin gak pernah mau, gak mau bal. Kok masih DSLR Win? Bal ya. Iya tapi kan gue pernah bahas juga 90D itu kan DSLR agak maksa ya. Karena fiturnya kayak mirrorless. Dan fiturnya baru fully seperti mirrorless bagus gitu. Autofocusnya apa segala macam. Kalau mirrornya ngangkat. Baru dia. Which is jadi mirrorless gitu loh. Jadi perspektif gue aja. Terserah kalian kalau punya argumen atau kalian punya pembelaan. Atau gue juga tidak menyalahkan kalau kalian punya 90D. Karena kalau gue lihat memang Canon pun masih menjaga harga dengan baik, which is gue sebel sebenarnya karena mereka kan harganya tuh diinin banget ya, dijaga banget. Gue bisa lihat Canon ini kalau mirrorless harga-harga rendah nggak banyak opsi. Jadi orang kalau nanya ke gue misalkan kamera entry level kayak 4-7 juta, buat arahin ke mirrorless Canon tuh agak susah. Pilihannya DSLR gitu, yang secara spek udah proper. Langkah yang menarik Canon, gitu kan. Tapi ya. Oke, itu aja sedikit gambaran gitu biar kalian paham juga isi pemikiran gue. Nah balik ke A7C sendiri, gue juga pengen tahu pendapat kalian nih soal A7C. Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Menurut kalian nih kamera yang bagus atau enggak? Lalu kalau bagus dari segi mana? Kalau jelek dari segi mana? Dan ya gue pengen tahu aja pokoknya pendapat kalian. Kalau pendapat lo gimana Ska? Tentang A7C? Gue kudu nyobain dulu, baru gue bisa berpendapat. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Gue selalu begitu. Soalnya gue kalau lu main aman, bukan selalu begitu lu main aman. Kalau gue itu namanya main aman. Kemana-mana ntar gue malah. Memang gue juga untuk memberikan statement konkret udah pasti harus coba dulu kan, gitu kan. Tapi kan ada pendapat gitu loh dari apa yang kita lihat dari media. Ya, boleh lah. Nyobain dulu. Boleh nyobain dulu ya. Gak ada bedanya ya. Ngapain gue tungguin gitu kan jawabannya. Iya, gue sih nungguin banget ya. Jujur aja gue nungguin tetap gue pengen tahu banget itu kamera sebagus apa. Karena kalau dari yang dijabarin Gerald ada beberapa perbaikan juga yang memang dulu cukup mengganggu di A73. Apalagi ini compact kamera full frame yang capable video dengan cukup baik gitu. Tapi lo waktu A73 tuh nyobain bener-bener gak sih? Okay. Nyobain, kita pernah megang. Iya kan kemarin cuman ini udah berapa kan? Ini udah keberapa kali kita megang yang kemarin sekarang. Di Apart kita pernah megang A73 Tapi kita review gak sih di Apart? Yang gue ingat tuh reviewnya pas di sini di compare sama X4. Kita ada review A73. Ada ya? Ada. Yang gua footage-nya banyak dari Robinson. Aku gak ada. Yang gua off-road. Gue belum ini Win. Lu belum masuk lagi. Belum masuk iya. Gue berasa tuh baru yang kemarin itu pas lu lagi berkhianat ya. Iya.
Akatsuki. Enggak. Bacot. Ya, pokoknya ada gua A73 pernah megang dan gua pernah memang bekerja cukup apa ya? Itu pernah jadi main gear gua ketika gua syuting di Sumatera tuh. Itu main gear gua adalah A73. Jadi gua punya pandangan yang cukup jelas tentang kamera tersebut. Nah, A7C ini gue pengen tahu apa sih yang membedakan banget. Gue yakin sih flip screen-nya sangat membantu ya. Ama Sangat kata mereka sih jadinya entengnya lumayan jauh dibanding A73. Tapi gue nggak tahu. 73 lumayan sih beratnya sih. Hah? Dia berat lumayan ya 73. Iya, berat karena ya. memang kamera full frame gue cukup mewajarkan. Nah, katanya weight cut-nya tuh lumayan gede yang bikin tangan tuh jadi nyaman. Jadi ya, gue kepo. Tapi entah kenapa Sony belum ngirim ya sampai sekarang. Sony Indonesia tolong jangan sampai gue sebut-sebutin kayak orang Canon. Jadi ya itu aja kali sih ya. Oke. Jadi itu aja pembahasan kita. Jadi cuma bahas Nikon dan juga A7C dan sedikit singgung-singgung Fuji dan Canon gitu kan. Dan jangan lupa buat follow Instagram gua kalau misalkan kalian pengen diskusi juga, pengen ngasih kontribusi, kira-kira mau pembahasan apa di Next Talk aja. Gue juga berusaha biar Instagram gua nantinya lebih bersifat interaksional dengan kalian. Jadi kita bisa sama-sama berkembang dan oke, semoga obrolan ini bermanfaat. Amin. Sorry kalau pembawaan gua agak lemes karena gua somehow ngantuk. Gua lagi gojek kopi sekarang ya kan. Gue tidak ada stok kopi di kulkas, biasanya ada. Dan Ska? Oke. Kata-kata bijak mungkin? Buka mata, buka hati, buka pikiran kalian. Masih banyak yang kalian belum ketahui di luar sana. Jadi tetap explore gitu. Intinya itulah. Nggak tahu Win, gue lupa mulu Win suruh nyiapin gitu. Cuman kan tadi kan yang subscriber gitu. Ya kan cuma di situ-situ doang. Kalian mesti banyak explore nyobain yang lain. Simpelnya gini. Main lu kurang jauh. Main lu kurang jauh. Asik, gaya banget kayak gitu. Lo yang mulai Win, udah itu. Guys langit sekali. Oke, itu aja. Terima kasih guys. Dan sampai jumpa di video lainnya. Stay productive. Sayonara.